Anda masih bersama kami di Newsroom, khususnya di potensi pelanggaran pilkada di bulan suci Ramadan, dan kita akan menyapa kedua narasumber kita terlebih dahulu. Ada Kang Usep Hasan Sadikin selaku peneliti Perludem. Assalamualaikum, selamat malam Kang Usep. Dan ada juga Bang Said Salahuddin selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Mas Fedi. Alhamdulillah. Kita ke Kang Usep terlebih dahulu. Kang Usep, sejauh ini selama di bulan suci Ramadan, apakah Perludem melihat ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa calon kepala daerah yang mengikuti kompetisi pilkada serentak ini? Potensi jelas ada, kalau di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, karena aktivitas di bulan Ramadan banyak di tempat ibadah, khususnya masjid atau musola. Masjid dan musola ini kan tempat ibadah dan itu dilarang sebagai tempat untuk berkampanye. Baik. Jadi ketika ada aktivitas yang masuk definisi kampanye di dalam Undang-Undang Pilkada, maka itu bentuk pelanggaran kampanye. Oke. Begitu. Bentuk tindakan ataupun tindakan seperti apa atau sikap seperti apa? Kalau merujuk pengertian kampanye di Undang-Undang Pilkada, kampanye adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu yang mengajak meyakinkan pemilih, dia di dalam pilkada itu. Walaupun seseorang tadi itu datang misalnya ingin melaksanakan ibadah sholat tarawih misalnya. Iya, ketika unsur-unsurnya ada ajakan, ada penyampaian visi misi, meyakinkan kepada pemilih untuk memilih suatu pasangan calon, dia masuk sebagai pengertian kampanye. Memang ada perdebatan dulu di penyelenggaraan pilkada karena undang-undangnya sama kan antara pilkada serentak 2017 dengan yang sekarang 2018. Baik. Jadi di undang-undang pilkadanya itu dan dia jadi penyampaian visi misi dan program kepada pemilih untuk meyakinkan. Nah, dan ini dimaknai atau ditafsirkan oleh perspektif hukum, dia akumulasi gitu. Jadi kalau visi misi saja bukan kampanye, kalau program saja bukan kampanye. Tapi penyelenggara pemilu baik KPU dengan peraturan KPU-nya, Bawaslu dengan peraturan Bawaslu-nya, dia melakukan terobosan pakai kata atau di situ. Jadi dan atau. Jadi kalau visi misi saja, kalau ada gambar saja, kalau ada nomor saja, kalau ada ajakan saja untuk memilih, itu masuk kampanye. Baik. Begitu. Lalu yang ajakan memilih yang seperti apa yang dilihat sama Perludem sejauh ini dari beberapa daerah? Iya, apakah pada saat tausiah, apakah pada saat buka puasa bersama ada selipan stiker atau apa gitu? Iya, bentuknya macam-macam. Ada yang disusupi di dalam kultum gitu. Jadi atau siraman rohani, penyampai kultum itu mengajak orang memilih satu pasangan calon. Lalu ada juga yang menyertakan alat peraga, bisa poster maupun stiker di dalam bingkisan yang bisa diberikan setelah kultum itu selesai atau aktivitas di tempat ibadah itu selesai. Begitu. Itu masuk kampanye. Baik, Kang Usep. Bang Said, bagaimana Bang Said melihat dari kacamata Perludem ini, dari hasil pengamatan Perludem di beberapa daerah? Begini, ada dua hal yang perlu kita lihat ya. Yang pertama, memang dari sisi regulasinya. Sebetulnya kalau produk legislasinya itu kan cuma berhenti yang disampaikan Mas Usep tadi. Itu hanya pada soal visi misi program kan. Nah, tapi pada tingkat regulasi itu akhirnya ada diperluas lah gitu kira-kira tentang pengertian kampanye gitu. Itu kan juga meliputi apa yang disebutnya citra diri ya, citra diri begitu. Di dalam peraturan. Nah, citra diri itu agak luas dia. Karena itu subjektif sekali gitu. Dalam hal ini misalnya pengawas gitu. Kalau dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu masuk dalam kategori citra diri, tentu dia bisa melakukan tindakan gitu. Jadi ada aturan yang dibuat pada tingkat regulasi dengan tingkat di atasnya di produk legislasinya itu memang tidak sama. Sekarang apa dampaknya ketika aturannya tidak sama? Kampanye itu salah satu tahapan yang bisa berkonsekuensi terhadap pidana. Ketentuan pidana di dalam undang-undang mengatur hal apa saja dalam kampanye yang bisa dikualifisir sebagai pelanggaran pidana. Pertanyaannya, kalau ada satu pihak melakukan pelanggaran kampanye, definisi mana yang mau digunakan untuk memproses pidana?
Baik. Gitu. Ya. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman penyelenggara, kalau konteksnya ketentuan pidana, maka Anda harus menggunakan rujukannya undang-undang, ketentuan atau pengertian definisi kampanye menurut undang-undang, bukan menurut peraturan KPU. Karena ketentuan pidana itu ikut ketentuan undang-undang kan, dalam undang-undang pilkadanya gitu. Bukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bagaimana mungkin ketentuan pidana merujuk pada definisi peraturan di bawahnya gitu, peraturan perundang di bawah undang-undang. Itu tidak tepat gitu. Nah, ini yang masih saya lihat masih belum bisa dibedakan oleh penyelenggara gitu ya, terutama di tingkat bawah. Begitu ketentuan pidana mengatakan ada satu perbuatan yang masuk kategori pidana, dia pakai definisinya definisi peraturan KPU. Padahal kalau ketentuannya pidana, dia pakai pengertiannya pidana. Gitu, itu satu persoalan. Ada persoalan yang kedua, sebenarnya ini juga pada konteks ini. Ada semacam semangat yang agak berlebihan dari penyelenggara, terutama dari pengawas di sini. Kalau saya lihat di tingkat bawah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengawasi kegiatan kampanye. Saya kira banyak orang nggak sadar ketika ada satu kegiatan yang dilakukan oleh calon, oleh partai dan sebagainya gitu ya, kepada konstituen, kepada calon pemilih mereka itu seringkali diawasi begitu ketat gitu, dibuat sedemikian rupa agar ada semacam jarak gitu. Ini kan sebetulnya sudah menurut saya sudah lari dari konsep kedaulatan rakyat. Dalam konsep kedaulatan rakyat itu kan sebetulnya penyelenggara calon betul-betul dia harus menyampaikan apa yang sesungguhnya akan dia kerjakan ketika dia terpilih. Dan rakyat atau pemilih harus tahu. Ketika pembatasan demi pembatasan mereka melakukan interaksi itu dilakukan oleh penyelenggara, ini membuat akhirnya lari kita dari konsep itu. Nah, sebetulnya kita contoh ya, contoh paling dekat misalnya. Belum lama ini Jawa Tengah misalnya ada Pak Ganjar incumbent ya, untuk salaman aja pengawas di level mungkin kecamatan atau desa begitu, itu nggak mau. Karena dia merasa kalau saya salaman dengan calon, saya akan dianggap tidak netral. Sampai sebegitu mindset mereka, itu ada yang keliru berarti. Ada yang keliru. Keliru memaknai. Kita setuju bahwa peraturan undang-undang kita sudah mengatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi jangan dimaknai bahwa setiap kegiatan calon itu pasti pelanggaran gitu. Karena kalau Anda terlalu batasi, berarti Anda membatasi hak rakyat juga untuk tahu apa yang dia mau kerjakan. Gitu kan? Dan ketika Anda batasi juga, berarti Anda juga membatasi hak calon untuk dipilih. Kan dia nggak akan mungkin dipilih kalau rakyat tidak tahu apa yang akan dia kerjakan nanti. Gitu. Sekurang-kurangnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari ini ya, dia paling nggak dia harus dikenal, disukai kan, dipilih begitu kira-kira. Nah kan salah satunya kan dari programnya. Kalau nggak program, minimal orangnya. Dia nggak mencoblos, tapi orangnya yang mana dia masih bingung gitu. Nah, jadi sekarang ini saya melihat sudah trennya itu ya, pengawas-pengawas itu cenderung secara dia tidak sadar, dia sedang menjauhkan pemilih dari calon pemimpinnya dan menjauhkan calon pemimpin dari rakyat akan dia pimpinnya gitu. Nah, ini yang saya kira ke depan perlu pelan-pelan kita atur kembali, kita tata kembali gitu. Pelanggaran ya tentu harus ditindak gitu, tetapi apa yang menjadi hak-hak pemilih dan hak-hak calon gitu, itu tidak boleh juga diabaikan gitu. Mereka tidak boleh dijauhkan kira-kira. Baik, Bang Said. Ya pemirsa, nantinya kita akan lanjutkan kembali diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.